Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahman Makaminan dengan NIM 242021110027. Pada saat ini saya akan mempresentasikan laporan program promosi kesehatan di Puskesmas Bio. Dosen pengajar Dr. Insinyur Oxfriani J. Sumampau SPI MGes. Latar belakang, program promosi kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Di Puskesmas Beo, program ini memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pelayanan kesehatan dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini, masalah yang muncul adalah yang pertama, kurangnya jumlah petugas promosi kesehatan di Puskesmas PO yang kompeten dan terlatih. Yang kedua, keterbatasan anggaran yang menghambat rekrutmen dan pelatihan tenaga promosi kesehatan. Ketiga, sistem rekrutmen dan penempatan tenaga yang kurang efektif dan tidak terstruktur. Selanjutnya, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan kadar promosi kesehatan. Yang terakhir, beban kerja yang tinggi dan kurangnya insentif atau penghargaan bagi petugas promosi kesehatan. Penentuan prioritas masalah dengan metode USG, yang dimana kriteria ada urgensi, seriousness, dan growth. Definisi, seberapa mendesak masalah tersebut perlu segera ditangani. Tingkat keseriusan dampak masalah terhadap kesehatan masyarakat dan pelaksanaan program. Kemudian potensi masalah untuk memburuk atau berkembang jika tidak segera ditangani. Penilaian untuk masalah, kurangnya petugas promosi kesehatan sangat mendesak karena langsung mempengaruhi efektivitas program promosi kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian dampak serius karena menurunkan kualitas penyuluhan, partisipasi masyarakat rendah, dan berpotensi meningkatkan risiko penyakit di masyarakat. Kemudian masalah cenderung memburuk seiring waktu jika tidak ada penambahan dan pelatihan petugas promosi kesehatan. Di sini saya memberikan nilai skor 3 semua. Karena keterangannya ini, masalah ini membutuhkan penanganan segera agar program promosi kesehatan ini dapat berjalan optimal. Kemudian, dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan keberhasilan program. Kemudian, resiko peningkatan masalah tinggi jika tidak segera diatasi. Keterangan, skor total, 3 urgensi, tambah 3 seriousness, tambah 3 growth itu sama dengan 9. Skor total 9 itu menunjukkan bahwa masalah kurangnya petugas promosi kesehatan merupakan prioritas utama yang sangat mendesak untuk segera diatasi. Penilaian ini memperkuat hasil kuantitatif untuk memberikan dimensi kualitatif yang penting dalam perencanaan intervensi program promosi kesehatan di Puskesmas Beo. Di sini saya melakukan di sini fishbone ini kepala ikannya ini yaitu kurangnya petugas promkes. Kemudian manusia atau men ini yang dimana keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus dalam promosi kesehatan, motivasi dan sangat kerja yang rendah akibat beban kerja yang tinggi dan kurangnya penghargaan atau insentif bagi petugas promosi kesehatan. Kemudian kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan kader promosi kesehatan. Kemudian ada mesin atau machine yang dimana batasan atau kerusakan alat bantu penyuluhan. Kemudian kurangnya fasilitas pendukung yang
nadai untuk petugas promosi kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian di material ini itu yaitu keterbatasan anggaran untuk merekrut dan melatih petugas promosi kesehatan. Kemudian kurangnya bahan edukasi dan media promosi yang memadai. Di lingkungan. Pada lingkungan ini, sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung partisipasi aktif dalam program promosi kesehatan. Kemudian kurangnya dukungan dari pimpinan puskesmas dan pemangku kepentingan terkait. Dan yang terakhir, kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah kerja puskesmas yang sulit dijangkau. Kemudian ada pengukuran yang dimana pengukuran ini ada data yang tidak lengkap atau tidak akurat mengenal jumlah dan kompetensi petugas promosi kesehatan. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi yang kurang efektif. Pada metode ini yaitu sistem rekrutmen yang dan penempatan tenaga kesehatan yang kurang efektif. Kemudian kurangnya standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Yang terakhir yaitu pendekatan penjualan yang kurang inovatif dan kurang menarik. Strategi advokasi yang saya buat di sini yaitu yang pertama, penyusunan proposal kebijakan yang berisi kebutuhan peningkatan jumlah dan kualitas petugas promosi kesehatan termasuk usulan anggaran dan program pelatihan. Kemudian, dialog dan pertemuan koordinasi secara rutin antara manajemen puskesmas, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, LSM, dan sektor swasta menjadi sarana penting untuk membahas kebutuhan tenaga promosi kesehatan. Kemudian, kita melakukan kampanye kesadaran dilakukan melalui media lokal, penyuluhan, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya peran petugas promosi kesehatan. Yang selanjutnya itu pelatihan dan workshop berkelanjutan diselenggarakan bagi tenaga kesehatan dan kader promosi kesehatan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan komunitas. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi advokasi dilakukan secara berkala. Pada evaluasi ini ada 4 yaitu penambahan dan penguatan tenaga promosi kesehatan harus menjadi prioritas utama. Kemudian pengembangan sistem data dan monitoring harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan pengumpulan data secara real time dan akurat. Kemudian peningkatan dukungan anggaran dan sarana harus diupayakan secara berkelanjutan. Kemudian strategis peningkatan partisipasi masyarakat ini perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kultural, melibatkan tokoh masyarakat dan kader kesehatan dalam menggerakkan partisipasi yang aktif. RTL di RTL ini, yang pertama itu penguatan sistem rekrutmen dan penempatan tenaga menjadi prioritas utama dalam RTL ini. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas promosi kesehatan juga menjadi komponen utama dalam RTL. Yang ketiga ini perbaikan sarana dan prasarana pendukung merupakan langkah penting lainnya dalam RTL. Kemudian yang terakhir, penanggung jawab pelaksanaan RTL ini ditetapkan secara jelas untuk memastikan koordinasi dan akuntabilitas yang optimal. Kemudian jadwal pelaksanaan RTL ini disusun secara rinci dan realistis dengan pembagian waktu yang terukur. Yang terakhir yaitu mekanisme monitoring dan evaluasi lanjutan melibatkan penyusunan laporan kegiatan secara rutin oleh tim promosi kesehatan yang disampaikan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan. Ini dokumentasi saya pada pada saat turun PKL. Dan terima kasih.